Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Eni dari kelas 11 3J 2. Di sini saya akan membacakan materi tentang perjalanan Cornelis de Houtman ke Indonesia. Cornelis de Houtman, seorang pelaut dan pedagang Belanda, melakukan perjalanan penting ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Perjalanannya membuka jalan bagi penjajah Belanda di Hindia Timur dan berdampak besar pada hubungan Belanda dan Indonesia. Latar belakang Cornelis de Houtman. Pelaut berpengalaman. Cornelis de Houtman merupakan seorang pelaut berpengalaman yang telah berlayar ke berbagai wilayah di dunia. Ambisius dan berani. Ia dikenal memiliki ambisi dan keberanian untuk menjelajahi laut dan mencari keuntungan. Minat terhadap rempah-rempah. De Houtman terhadap pada perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan di Indonesia. Tujuan dan motivasi perjalanan ke Indonesia: mengontrol perdagangan rempah-rempah. De Houtman ingin mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Indonesia yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Membuka akses ke pasar Asia. Ia juga ingin membuka akses Belanda ke pasar Asia yang penuh dengan komoditas berharga. Mencari kekayaan dan keuntungan. Motivasi utama de Houtman adalah mencari kekayaan dan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Rute perjalanan dan tantangan yang dihadapi. Berangkat dari Belanda, de Houtman memimpin armada kapal Belanda yang berangkat dari Belanda menuju Indonesia pada tahun 1595. Melalui Tanjung Harapan, mereka berlayar melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan menuju Samudra Hindia. Menyusuri pantai barat Sumatera. Armada tersebut menyusuri pantai barat Sumatera dan tiba di Banten, sebuah pelabuhan penting di Jawa Barat. Kedatangan di Banten dan pertemuan dengan Sultan. 1. Sambutan Sultan Banten. 2. Permintaan izin berdagang. 3. Konflik dan ketegangan. Perjalanan ke Maluku dan perdagangan rempah-rempah. Mencari rempah-rempah. De Houtman berlayar ke Maluku, pusat perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Perjanjian dengan penguasa lokal. Ia berupaya untuk menjalin hubungan dagang dengan para penguasa lokal di Maluku. Konflik dengan Portugis. De Houtman menghadapi persaingan dan konflik yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Konflik dengan Portugis dan kembali ke Belanda. Pertempuran. Dengan De Houtman terlibat dalam pertempuran laut dengan armada Portugis di Maluku. Kekalahan. Armada Belanda mengalami kekalahan dan De Houtman ditangkap oleh Portugis. Pembebasan. De Houtman kemudian dibebaskan dan kembali ke Belanda dengan membawa rempah-rempah. Kembali ke Indonesia dan pembentukan VOC. Ekspedisi kedua. De Houtman memimpin ekspedisi kedua ke Indonesia pada tahun 1599. Pembentukan VOC. Pengalaman de Houtman dalam ekspedisi pertama mendorong pembentukan VOC. Monopoli perdagangan. VOC diberikan monopoli perdagangan di Indonesia, membuka jalan bagi penjajah Belanda di Hindia Timur. Akhir hayat Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman meninggal di Amsterdam pada tahun 1629. Perjalanannya membuka jalan bagi penjajahan Belanda di Indonesia dan berdampak besar pada hubungan Belanda dan Indonesia. Dampak perjalanan Cornelis de Houtman bagi hubungan Belanda-Indonesia. Perjalanan Cornelis de Houtman menandai awal mula hubungan Belanda dan Indonesia. Perjalanannya membuka jalan bagi penjajahan Belanda di Indonesia dan mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di Indonesia.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.